Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari persiapkan pikiran dan roh kita untuk beribadah bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol like dan silakan subscribe ke YouTube channel Grace Community Center. Jika Anda membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi kami melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi kita bersama-sama beribadah dalam online service kita. Dan saya mengucap syukur sampai dengan saat ini kita masih bisa beribadah. Dan ya, sudah ada juga ibadah onsite. Tapi saya percaya Tuhan bisa bekerja melalui ibadah online kita juga. Amin. Maka dari itu saya ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kita mau fokus hanya kepadanya saat ini. Kita mau meninggalkan segala kesibukan kita hanya untuk mencari hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang sungguh baik, sebab Kau Allah yang layak disembah, yang layak ditinggikan Tuhan. Kau Allah yang mulia Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang melawat menjamah setiap kami dimanapun kami berada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia Kau, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kau Allah yang mulia Tuhan, seluruh bumi sujud menyembah-Mu Yesus. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat kami terpana Yesus, Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, mulia Kau, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku
ku mendekat, meninggikan seluruh bumi. Sekali lagi serukan mulia, mulia kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Haleluya. Mari saya undang semuanya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan. Dia Allah yang mulia. Glory, glory, glory. Mulia, mulia namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Hanya bagimu Yesus. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Glory, 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 haleluya. Sebab Kau yang terindah, Kau yang termegah, Yesus Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu sembah ya Yesus Tuhan. Kami agungkan namamu, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama serukan, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
bagi nama Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Mempersiapkan hati kita untuk menerima firman yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kita. Yes Tuhan. Sungguh Kau Allah yang terindah, Kau yang termegah, Kau yang termulia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami begitu bersyukur miliki Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Yes, Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Biar kiranya apa yang Ia sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita menabur benih bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat penyediaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kiranya Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah kita percaya Allah ada hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita belajar bersama bahwa kita adalah kawan sekerja Allah untuk mengerjakan anugerah Tuhan, membawa berita keselamatan kepada banyak orang. Kita adalah kawan sekerja Allah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita kawan sekerja Allah, nah bagaimana kita mengerti kehendak Allah supaya kita bisa menjadi kawan sekerja Allah? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah dan bagaimana kita bisa mengerti tuntunan Allah di dalam hidup kita? Karena ada banyak orang yang menanggapi panggilan Allah, kehendak dan tuntunan Allah dengan perasaan yang takut. Ada banyak orang berpikir bahwa panggilan Allah, kehendak Allah itu datangnya akan tiba-tiba. Kita tidak ada persiapan segala sesuatu, mendadak, tiba-tiba. Sama seperti Musa lagi di padang penggembalaan, tiba-tiba ada semak yang berapi menyala. Atau seperti Elisa yang sedang sibuk membajak sawah, tiba-tiba Elia lewat dan dia panggil Elisa dan suruh meninggalkan segala sesuatu mengikut Elia. Atau mungkin seperti Petrus, dia sedang mencari ikan, mendapatkan banyak ikan, kemudian justru Tuhan Yesus berkata, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Tinggalkan semuanya, begitu mendadak, begitu drastis. Apakah seperti itu panggilan Allah? Sehingga semua rencana yang telah kita susun, semua program, semua angan-angan yang sudah kita bangun harus berhenti dan kita memulai hidup baru dari mula mengikuti panggilan Tuhan. Sehingga panggilan Tuhan, kehendak Allah, tuntunan Allah itu rasanya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada Allah bisa menyatakan kehendak dan tuntunannya kepada kita melalui hal-hal sehari-hari yang sedang kita kerjakan. Saya ulang, Allah bisa menyatakan kehendak dan tuntunannya kepada kita melalui hal-hal sehari-hari yang kita kerjakan. Allah bisa menyatakan panggilannya kepada kita pada waktu kita masih kuliah, pada waktu kita masih sekolah, pada waktu kita sedang sibuk bekerja. Dan Tuhan bisa saja justru di mana kita ada, Allah memakai kita. Haleluya. Di mana kita ada, di mana kita sedang mengerjakan sesuatu, melalui itu Tuhan mau memakai kita, mau memanggil kita. Pagi ini kita mau belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang bernama Gideon. Ya, seorang tokoh di perjanjian lama, di kitab Hakim-Hakim yang bernama Gideon. Dan kalau kita lihat, Gideon termasuk dalam daftar para pahlawan iman yang tercatat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ayat 32 dikatakan demikian, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon,
Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Nah, Gideon ada di dalam daftar para pahlawan iman. Nah, deretan tokoh iman ini mengajarkan banyak prinsip kehidupan yang dijalani dengan iman. Ada Abraham, ada Musa, ada Daud, ada banyak tokoh, dan masing-masing tokoh menampilkan kekayaan dari aspek iman yang ada untuk melayani Tuhan. Ya, nah, kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh ini yang bernama Gideon. Allah memilih Gideon. Tapi unik ketika Allah memilih Gideon. Allah memilih Gideon ketika dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tersembunyi. Ya. Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Hakim-Hakim 6 ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Allah sedang memanggil Gideon yang sedang sibuk. Nah, sibuknya Gideon ini ekstra. Karena apa? Harusnya mengirik gandum adalah di tempat yang terbuka, supaya ada angin yang menerpa, yang memisahkan sekam yang ringan daripada gandum yang berisi yang akan jatuh. Tetapi karena dalam kondisi yang tidak baik saat itu, di mana Amalek suka datang menyerbu, menjarah ke Israel, menjarah hasil panen, hasil ternak, dan tidak menyisakan sedikit pun juga. Akhirnya bangsa Israel, mereka harus sembunyi-sembunyi supaya masih bisa memanen hasil jerih lelah mereka. Sama seperti Gideon ini. Nah, berarti pada waktu dia mengirik gandum di tempat yang tertutup, tersembunyi, tidak ada angin, berarti kerja ekstra. Gideon yang masih muda ini sudah mau untuk melakukan kerja ekstra supaya keluarga tetap bisa hidup. Gideon anak muda yang bertanggung jawab, anak muda yang rajin, anak muda yang baik. Nah, karena itu Tuhan mendatangi Gideon dalam kesibukan Gideon. Jadi Allah bisa datang dalam kesibukannya untuk memanggil Gideon. Karena itu saya ingin sampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kalian mahasiswa, pelajar, kalian bisa mendapat anugerah Tuhan. Panggilan Allah bagi kalian untuk menjadi alat Tuhan sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa. Seorang kaum profesi, polisi, pengacara, pengusaha, karyawan, Tuhan bisa pakai dalam kesibukan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi alat Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dimanapun saudara berada. Jangan takut ketika memerlukan materi, modul, bahan pelajaran, dan sebagainya. Saudara, Bapak, Ibu bisa hubungi saya untuk mendapatkan materi itu. Ya, gereja akan memfasilitasi untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pemuridan, untuk pengajaran, untuk sharing, dan sebagainya. Ya, modelnya bisa macam-macam. Bisa dalam kelompok kecil, bisa dalam bentuk persekutuan, bisa dalam bentuk kelompok doa, bisa dalam bentuk apa saja bisa dilakukan. Yang penting jiwa diselamatkan, dimuridkan, dan orang mengenal Yesus, hidupnya diubahkan. Haleluya. Nah, jadi dalam kesibukan justru Tuhan menyatakan panggilannya. Dan ketika Allah memanggil Gideon yang takut,
bersembunyi untuk mengirik gandum, Tuhan mengatakan demikian dalam Hakim 6 ayat 12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wow, Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Saudara, Bapak Ibu, melihat bagaimana Tuhan memandang kita. Tuhan memandang kita tidak apa adanya. Tuhan tidak menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan menerima kita dengan segala maksud, anugerah, dan tujuan Allah bagi hidup kita. Karena itu Allah memanggil Gideon, hai pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Karena Allah bukan hanya memandang keadaannya sekarang, tapi Allah memandang dalam anugerahnya yang berlimpah. Allah memandang dalam rencananya yang besar bagi Gideon untuk keselamatan bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Di lingkungan kita, di masyarakat komunitas kita, di sekitar kita, Allah punya panggilan yang besar dalam anugerahnya yang berlimpah bagi kita untuk menjadikan kita alat keselamatannya. Karena itu mari kita tengok sekitar, mari kita tengadahkan kepala kita, angkat wajah kita untuk melihat bagaimana Allah bisa memakai kita di dalam profesi kita, di dalam lingkungan kita. Saya teringat 2 Tawarikh 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, Allah, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, kita percaya Allah akan mendapatkannya di tempat ini. Allah mendapatkannya di antara kita. Karena kita orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi kehendak dan tuntunan Allah bagi kita bisa Allah nyatakan melalui apa yang sedang kita kerjakan pada hari-hari ini. Melalui apa yang kita kerjakan, Allah ingin memakai kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Gideon bukan orang yang super. Gideon bukan orang yang super. Karena itu ketika dia meresponi panggilan Allah, dia mulai, hai, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Bagaimana bisa? Karena Gideon hari-harinya berada dalam situasi yang terintimidasi oleh Amalek yang demikian jahat, yang demikian keras merebut, menjarah seluruh milik dari bangsa Israel. Dalam suasana yang setiap hari dalam keadaan takut mendapat panggilan Tuhan, maka Gideon bagaimana mungkin ini terjadi? Maka malaikat Tuhan yang menghampiri Gideon, menyuruh Gideon untuk meletakkan korban di atas mezbah. Dan kemudian dengan mengulurkan tongkatnya, maka api membakar habis korban yang dipersembahkan oleh Gideon. Allah menjawab pertanyaan, keraguan yang ada di dalam diri Gideon. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak di antara kita yang juga demikian. Ada kerinduan yang dalam di hati kita untuk melayani Tuhan. Ada keinginan yang kuat untuk memenuhi panggilan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan.
untuk membawa banyak jiwa mengenal kehendak Allah dan hidupnya diubahkan oleh kasih anugerah Tuhan. Tapi mungkin timbul pertanyaan juga dalam hati kita. Apakah saya mampu? Apakah orang cukup menghargai saya sehingga mau mendengar perkataan saya? Jika terjadi demikian, berapa biayanya dan bagaimana saya bisa melakukan itu? Bapak Ibu Saudara, sama seperti Allah memanggil Gideon, Allah menjawab keraguan dan pertanyaan Gideon. Saya yakin demikian juga Allah kepada kita. Karena itu saya mendorong biarlah Allah sendiri yang menjawab pertanyaan, keraguan, dan ketakutan kita di dalam doa-doa kita di hadirat Tuhan. Bukan oleh manusia, tapi Allah sendiri yang meneguhkan panggilan kita. Allah sendiri yang mengokohkan, menguatkan rencananya dalam hidup kita. Karena itu cari wajah Tuhan dalam hadiratnya. Minta peneguhan dan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan saya percaya akan bekerja di dalam hidup kita. Karena Allah yang memanggil kita. Allah kita adalah Allah yang setia. Gideon juga sama seperti kita, punya kecenderungan, kepercayaan bahwa bigger is better. Semakin besar, maka semakin baik. Maka Gideon mulai memobilisasi orang-orang yang mau diajak berperang melawan Amalek, yang berkoalisi dengan Midian. Sehingga dalam mobilisasi itu terkumpullah 22.000 orang yang menyatakan diri mau berperang. Jumlah yang sangat besar. Itu juga yang sering menjadi kecenderungan kita. Kita berpikir kita bisa memulai pekerjaan Allah kalau besar. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Maka Tuhan menyuruh Gideon untuk melakukan seleksi. Seleksi kepada sekian banyak orang yang mau berperang itu dengan cara menyuruh mereka minum. Tentu kalau zaman dulu belum ada assessment model sekarang ya, atau tes-tes uji-uji yang canggih seperti sekarang. Tetapi sebagai seorang pimpinan perang, Gideon menyuruh mereka minum. Hanya orang-orang yang minum dengan cara yang proper, dengan cara yang baik. Tidak seperti anjing, kata Gideon. Mereka yang boleh. Dan ternyata orang yang demikian cuma 300 orang. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Kecil tetapi disertai oleh Allah dapat melakukan perkara yang besar. Kecil tetapi melakukan yang benar dengan cara yang benar, Allah melakukan mujizat. Nah karena itu kita jangan terhinggapi oleh smallness syndrome. Sindrom kecil. Aduh kecil nggak bisa. Nantilah kalau saya sudah kerja. Sehingga saya punya duit sendiri untuk melayani. Pada waktu kerja, nantilah kalau saya sudah jadi manajer, jadi saya sudah punya kedudukan yang cukup kehormatan untuk diakui orang, baru saya bisa melayani. Setelah jadi manajer berpikir, nantilah sekarang mobil saya juga masih kayak begini, nanti orang juga ngomong apa, nantilah kalau mobil saya juga sudah bagus, sudah ini, baru saya melayani, dan seterusnya. No. Allah bisa melakukan dari yang kecil untuk kemuliaan nama Tuhan.
Allah kita besar. Karena itu jangan ciut dan merasa kecil. Dalam kondisi kita, Allah panggil kita dan Allah bisa memakai kita. Karena itu saya dorong seluruh jemaat, dimanapun berada, apapun profesi dan pekerjaan kita, yang sekolah, yang kuliah semua, kita kawan sekerja Allah. Allah memanggil kita, Allah menghendaki kita bersama-sama dengan Allah untuk menyatakan kasih-Nya yang besar untuk keselamatan jiwa-jiwa. Allah bisa memberkati hal yang kecil untuk karya yang besar. Allah lebih menekankan mengerjakan hal benar dengan cara yang benar. Allah lebih menekankan mengerjakan hal benar dengan cara yang benar. Inilah panggilan Tuhan bagi kita semuanya. Kita kawan sekerja Allah. Allah menyatakan bimbingannya, tuntunannya, dan panggilannya kepada kita bisa melalui pekerjaan kita, bisa melalui segala hal yang kita kerjakan setiap hari, yang kita kerjakan rutin. Di situ Allah bisa memanggil kita. Karena itu mari mulai sekarang mulai mendoakan pekerjaan kita, mendoakan lingkungan pekerjaan kita, mendoakan lingkungan tempat kerja kita, mendoakan komunitas kita, mendoakan apa saja yang sering kita jumpai. Allah bisa memakai kita di sana. Jika Allah di pihak kita, mari kita berkarya. Meskipun harus melawan kemustahilan. Tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Allah kita, Allah yang besar. Dalam kebimbangan dan keraguan kita, mari terus mencari wajah Tuhan. Allah sendiri biar meneguhkan kita. Bahkan satu kali Gideon masih bimbang. Walaupun dia sudah melihat bagaimana malaikat Tuhan menunjukkan tongkatnya. Satu kali, Tuhan, janganlah engkau marah. Tolong aku sekali ini kulit domba aku taruh di sini. Biarlah engkau memberikan tanda bagiku bahwa engkaulah Allah yang memanggil aku. Yaitu kulit ini nanti akan basah oleh embun, tetapi sekitarnya adalah kering. Dan Allah dalam anugerahnya mengerjakan apa yang diminta oleh Gideon. Esok paginya kulit itu diperas. Ada satu gelas airnya, tetapi sekitarnya kering. Dan sekali lagi, Gideon masih minta tanda lagi. Tuhan, jangan marah ya. Saya minta tanda, sekarang ganti kulitnya yang kering, tapi sekitarnya basah. Mendengar ini Bapak Ibu tentu ingat bagaimana Abraham berdoa syafaat bagi Sodom dan Gomora untuk Lot, keponakannya. Betul? Nah, Tuhan adalah Tuhan yang hendak memakai kita semua. Dalam kebimbangan, keraguan kita, Allah akan meneguhkan kita. Bahkan Allah akan menyertai pelayanan kita dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Saya sudah melihatnya. Beberapa jemaat dalam pelayanan mereka melakukan mujizat. Ya, dipakai oleh Tuhan. Tuhan melakukan mujizat melalui jemaat-jemaat. Bukan pendeta, bukan pejabat. Tapi karena anugerah Tuhan berlaku bagi semua, maka itulah yang kita percaya. Ya, itulah yang kita percaya. Kita adalah kawan sekerja Allah. Dan Allah akan terus memanggil kita, membimbing kita, dan menyatakan kehendaknya kepada kita. Roh Kudus dianugerahkan bagi kita semua untuk menuntun kita memenuhi panggilan Allah yang mulia. Mari melayani Tuhan, mari bekerja giat untuk Tuhan. Inilah waktu anugerah itu. Mari kita sambut dengan rasa syukur kepada Tuhan sebagai bukti hormat dan kasih kita kepada Tuhan.
Kita adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah yang dipakai untuk kemuliaan namanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang setia. Dia memanggil kita, namun Dia juga Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang memakai kita, namun Allah yang memperlengkapi kita. Karena itu, mari kita sambut anugerah panggilan Tuhan itu. Dan kita percaya, dimanapun kita berada, dimanapun Allah menganugerahkan tempat bagi kita, kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan pujian ini sama-sama. Bapa Kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ya, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Haleluya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil kita. Allah berkenan oleh anugerahnya memakai kita semuanya. Karena dunia sedang dalam kemerosotan, dunia menuju kebinasaan, tetapi oleh anugerah Tuhan, Dia berkenan memanggil kita, memakai kita, dan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Mari kita buka hati kita. Mari biar kasih Allah mengalir melalui hidup kita. Karya Allah yang besar mengalir melalui hidup kita. Sehingga banyak jiwa memperoleh selamat dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menjadi tebusan bagi semua orang. Mari sekali lagi kita nyanyikan, Bapa Kau setia. Amin. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya, Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, yes, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku
Haleluya Tuhan. Anugerah yang besar, Engkau menjadikan kami kawan sekerja Allah. Atas perkenanan-Mu, Engkau menyatakan panggilan-Mu kepada kami, kehendak dan tuntunan-Mu dalam langkah hidup kami. Tuhan, kami bersyukur, dengan segenap hati kami menyambut panggilan-Mu. Ini kami Tuhan, di tempat kami berada, di sekolah kami, di kampus kami, di tempat usaha dan pekerjaan kami, di lingkungan komunitas masyarakat kami. Ini kami ya Tuhan. Biarlah mata kami seperti mata-Mu, hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami, pakailah kami. Kami rindu Tuhan, menjadi alat keselamatan-Mu, mengunjungi jiwa-jiwa, menyatakan kasih-Mu, mendoakan mereka, menyampaikan harapan kepada mereka, menyampaikan berita baik di dalam Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi manusia. Tuhan, ini kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sanak famili kami, tetangga-tetangga kami, rekan sekerja kami, Tuhan, partner bisnis kami, rekanan usaha kami. Tuhan, Engkau jamah mereka, lembutkan hati mereka, buka pintu bagi kami kepada mereka untuk menyatakan anugerah-Mu bagi mereka. Engkau mencintai, mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya ketika kami berjalan dalam kehendak-Mu, meresponi panggilan-Mu, Engkau mengerjakan yang baik dalam seluruh hidup kami. Bahkan apa yang kami gumulkan, apa yang hari-hari ini sedang kami rindukan kerjakan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Engkau membuka jalan-jalan baru bagi usaha dan pekerjaan kami. Engkau membuka peluang-peluang baru bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan, Engkau terus berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga terus kami dukung pemerintah kami Tuhan. Terus dalam memimpin bangsa dan negara kami. Engkau menuntun memimpin sehingga seluruh rencana, program, keputusan, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah kami akan mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan, kesatuan, dan kebebasan kemerdekaan bagi bangsa kami. Menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Karena itu jemaat, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Allah kita yang memanggil kita, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memperlengkapi kita, dan Dia juga Allah yang mengerjakan hal baik di dalam seluruh hidup kita, memberkati berlimpah-limpah. Terobosan-terobosan baru terjadi, peluang-peluang baru dibukakan bagi Tuhan, bagi kita semuanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jam 11 kebaktian untuk anak-anak pelajar dan mahasiswa. Jam 5 sore nanti kebaktian untuk kaum profesi dan keluarga muda. Semua aman karena kita memastikan memakai protokol kesehatan yang ketat. Oke, Tuhan memberkati. Shalom.